kita lanjut aja. Oke. So saya akan mulai penjelasannya. Ini mungkin bagi teman-teman yang belum pernah ngiklan ya. Ada berbagai objektif teman-teman di dalam dunia periklanan di Facebook ya. Objektif-objektif ini kurang lebih seperti kayak traffic, ada engagement, ada app install, video views, lead generation, ada conversion, catalog sales, ada brand awareness, ada reach gitu ya. Masing-masing ini punya tujuan sendiri-sendiri teman-teman. Jadi contoh, saya masuk dulu ke ini deh, ke manage ads-nya. Jadi biar teman-teman juga ada bayangannya. Facebook Ads Manager. Nah ini kan ada Business Manager nih. Tapi nanti ya kita bahas Business Manager ya. Kita bahas yang personal dulu. Oke. Jadi objektif Facebook yang ini teman-teman itu pengaruhnya ada pada result. Biasanya beda-beda. Kalau teman-teman pakainya traffic, nanti resultnya tuh link klik kayak gitu. Kalau video views nanti resultnya engagement atau view gitu ya totalnya. Jadi beda-beda. Dan kolom-kolom ini cost per result, CPR, impresi, reach dan lain-lain ini bisa di custom ya. Nih, ini kalau kolomnya itu bisa di custom. Jadi misalnya kita pengennya CTR, ada CTR misalnya, click through rate. Namanya. Terus kita pengen ada page like, post comment gitu ya, itu bisa. Nah, nih. Nanti kita bisa atur semuanya, kita mau laporannya apa aja. Udah nanti kita apply gitu. Jadi nanti isi laporan ini sesuai kolom-kolom yang kita mau lah gitu. Oke. Nah, sekarang saya jelasin sedikit. Biasanya kalau para penggiat online teman-teman, iklan yang dipakai itu biasanya objektifnya kalau nggak traffic, dia pakai lead generation ya. Biasanya sih. Tergantung produknya sih teman-teman. Kalau produk jasa tuh biasanya dia pakai lead generation. Gunanya apa sih lead generation ini? Kalau lead generation, teman-teman nanti akan disuggest sama FB untuk membuat suatu kolom. Nih, fungsinya adalah ketika ini saya pakai formulir yang udah ada aja ya. Nih ya, untitled form, create, bla bla bla. Nah, ini dia. Nah, formulir ini gunanya kalau produk jasa itu kan biasanya gini. Misalnya dia tertarik sama asuransinya kita. Itu kita tuh butuh banget emailnya mereka, terus kita butuh lokasinya mereka tuh di mana, kita butuh nomor teleponnya mereka untuk tujuan follow up ya, Nah, kita lebih baik iklannya kalau memang kita membutuhkan email dan lain sebagainya, pakai aja lead generation teman-teman, pakai LG ya, objektifnya menggunakan LG iklannya gitu. Karena gini, jangan pakai metode yang dimana kalau kita klik iklannya terus lari dulu ke landing page, orang itu isi formulir di landing page-nya kita. Nggak usah kayak gitu ya, karena kalau kayak gitu itu kelamaan prosesnya teman-teman. Jadi ada dua action tuh, orang harus ngeklik linknya dulu, ngeklik link iklannya dulu, terus dia ke webnya kita, terus dia ngisi data di situ. Oke, itu alurnya tuh. Yang kalau menurut saya mendingan gak usah pakai yang kayak gitu. Tapi yang kalau LG cuma satu langkah aja, orang ngeklik iklannya kita dari Facebook nggak akan dialihin kemana-mana, tapi Facebook menyediakan formulir khusus gitu yang bisa mereka isi tanpa pergi dari Facebook itu gitu. Jadi prosesnya lebih cepat dan prosesnya lebih terpercaya karena bukan scam dan lain sebagainya kan Facebook nih soalnya gitu. Kalau formulirnya di website di landing page web kita, orang tuh kadang-kadang masih takut untuk daftar karena takutnya ini penipuan atau misalnya takutnya nanti malah jadi spam di emailnya dan sebagainya. Itu. Jadi mempersingkat langkah lah menggunakan lead generation. Jadi tergantung bisnisnya teman-teman apa. Gitu ya. Ada beberapa bisnis juga sih memang yang cocok dipasarkan di FB Ads.
Contoh kayak fashion tuh cocok ya, yang B2B atau B2C tuh cocok. Reseller cocok, agen-agen ya, agen distributor kayak gitu-gitu cocok ya. Nah, kalau teman-teman produknya jasa, saya sih menyarankan teman-teman untuk menggunakan objektif yang ini, yang lead generation. Tapi kalau produknya teman-teman kayak fashion misalnya, atau apa ya, kosmetik mungkin, nah teman-teman bisa menggunakan traffic gitu. Jadi ada dua kemungkinannya. Lalu teman-teman ada opsi lain juga nih. Opsi lainnya apa sih? Engagement dan brand awareness. Gitu ya. Itu ada dua opsi tambahan. Jadi yang biasanya selain traffic dan LG, teman-teman bisa pakai brand awareness dan juga engagement. Engagement itu apa? Engagement itu objektifnya adalah mungkin teman-teman tahu ini ya, boost post ya. Objektif engagement ini adalah bagaimana caranya iklan kita itu punya banyak komen dan punya banyak like. Pokoknya fokus iklan ini memancing orang, nge-trigger orang supaya dia tuh komen dan juga like ataupun share di postingan kita. Jadi cocok untuk misalnya kita pengen terlihat bahwa page-nya kita tuh rame, produknya kita tuh banyak yang nanya. Nah, kita pakai objektif yang engagement misalnya gitu. Jadi ntar bentuk iklannya akan banyak sekali komen-komen dan like di apa namanya, di iklannya teman-teman. Seperti itulah kurang lebih. Kalau brand awareness, iklannya teman-teman akan disebarin ke orang-orang yang sama pada hari sebelumnya. Bisa 2-3 kali mereka tuh kena iklannya kita. Gitu, orang yang sama ya. Jadi gini, audiensnya Facebook ketika kita deal untuk create ads, Facebook itu setiap hari akan ngasih audiens yang berbeda-beda. Jadi misalnya hari pertama A, hari kedua B, hari ketiga C, hari keempat D. Nah, kalau menggunakan brand awareness, hari pertama itu A, hari kedua bisa A lagi, hari ketiga bisa A lagi. Jadi dia bertubi-tubi kena iklannya kita. Nah, kurang lebihnya gitu kalau brand awareness. Gitu teman-teman. Itu juga tergantung nanti tingkat detail targetingnya. Kalau memang sedikit sih mungkin bisa aja tidak menggunakan brand awareness kena lagi ya. Tapi biasanya kalau pengen menuju orang yang sama gitu ya, kita bisa melakukan membuat iklan dengan brand awareness. Kurang lebih gitu teman-teman. Sampai sini teman-teman ada yang mau tanya kah? Atau jangan-jangan bingung ya? Saya catetin di notepad dulu ya. Traffic ya. Traffic itu biasanya objektif ya. Objektif iklan. Itu ada traffic, ada apa lagi tadi? Ada lead generation ya. Traffic itu iklan, lalu destinasi URL. Ini bentuk gambarannya teman-teman ya. Maksudnya gini, traffic iklan lalu destinasi URL itu apa maksudnya? Jadi orang ngeklik iklan, lalu nanti akan dibawa ke destinasi URL-nya, entah itu link WhatsApp, entah itu link landing page gitu ya. Jadi kurang lebih ini adalah format iklannya. Itu. Saya kasih visualnya kali ya biar teman-teman bisa kebayang. Semoga dapat ya. Ini saya coba cari iklan-iklan Facebook yang metodenya traffic. Masih banyak sih yang pakai ya. Kita lihat aja di feed, ini pasti ada sponsor. Nah ini dia, ini sponsor ya, ini berarti iklan kan. Jadi postingan sponsor. Nah ini ada learn more nih, kita lihat ya, kita klik learn more-nya. Nah di sini kita langsung dibawa ke sebuah page ini teman-teman, page-nya programme.cage.edu/n bla bla bla. Ini adalah dia iklannya menggunakan traffic teman-teman. Itu, dan dia juga pasang pixel di sini ya, tuh ada pixelnya. Nah kalau ini berarti linknya traffic gitu teman-teman. Sedikit banyaknya agak paham ya. Jadi kalau traffic itu kurang lebih gini, format iklan, dia klik langsung menuju ke destinasi URL. Tidak selalu ke landing page, tidak selalu ke web, tapi bisa juga
ke WhatsApp, teman-teman. Jadi tergantung kita nanti ngisi destinasi URL-nya itu apa. Itu ya. Lalu yang kedua itu ada LG atau leads generation. Ini cocok nih buat teman-teman yang mainnya bisnisnya tuh jasa ya. Jasa kan macam-macam ya, ada franchise, ada pokoknya teman-teman kalau butuh email, butuh nomor telepon dan segala macam ya, data lengkap, teman-teman harus menggunakan lead generation. Nah, bentuk iklannya dia iklan lalu formulir form ya. Nah, bentuknya seperti apa sih formulirnya? Bentuknya seperti ini, teman-teman. Saya coba lihat di semoga masih ada di itu ya, di Google Sheet-nya saya nih. Jadi bentuknya adalah seperti format Excel, teman-teman. Untitled form ini kayaknya. Nah, ini dia. Nah, ini adalah bentuk hasil dari iklan LG atau lead generation. Jadi teman-teman nanti akan mendapatkan email seperti ini. Email tuh ya, data email, namanya dia, lokasi, kalau teman-teman ngasih kolom lokasi nanti ada juga lokasinya, terus phone number. Itu ya, tergantung nanti kolomnya tuh apa aja. Ada ininya juga lagi, ada opsi-opsinya, banyak deh pokoknya. List tuh bagus. Jadi teman-teman dapat email, dapat nama lengkap, dapat phone number. Phone number ini biasanya sih WhatsApp ya, biasanya. Itu kalau nggak ada nomor WhatsApp biasanya saya nggak follow up, tapi biasanya sih 90% yang ngisi kolom nomor kontak itu nomornya juga sama dengan nomor WhatsApp-nya. Gitu. Jadi funnelingnya sih biasanya kalau kita teman-teman kalau ngiklan itu funnelingnya biasanya dari FB Ads kita udah dapat, kita giring mereka ke WA biasanya. Dari WA tujuannya nanti untuk follow up gitu, untuk broadcast, atau kita masukin ke dalam satu grup untuk kita kasih edukasi gitu ya. Jadi macam-macam. Biasanya kita dari iklan kita masukin ke WA. Penting sih teman-teman, database WA itu penting banget. Oke. Jadi kurang lebih kayak gitu teman-teman kalau LG ya, kalau leads. Kalau yang lainnya seperti brand awareness dan engagement, saya tulis yang engagement dulu ya. Ada juga conversions ya, tapi nanti deh. Engagement itu dia fokus pada share, pada comments ya, pada like dan komen. Dia fokusnya pada like dan komen, teman-teman. Jadi iklannya kita tuh tujuannya menggiring mereka untuk nge-like dan juga komentar. Gitu. Lalu ada brand awareness. Brand awareness, iklan akan disebarkan ke orang yang sama. Ya, jadi ke audiens yang sama iklannya. Jadi pada hari kedua sampai hari ketiga itu kemungkinan orang yang di hari pertama tuh akan kena lagi lah iklannya kita. Nah, jadi kurang lebih sih nanti akan dipakai itu. Kalau teman-teman sudah main pixel, nanti baru kita masuk ke konversi ya, ke conversion. Cuma karena mungkin jarang, jadi saya nggak bahas yang konversinya teman-teman ya, yang conversion nggak saya bahas. Objektif iklan itu udah. Lalu ada, nah ini dia. Jadi Facebook Ads teman-teman itu teman-teman jangan sampai lupa terbagi menjadi 3 halaman. Pertama halaman campaign. Campaign itu nama campaignnya teman-teman ya, nama kampanyenya kita apa. Lalu ada ad set namanya. Ad set ini adalah tempat di mana kita nanti membuat targeting ya, yaitu audience dan segala macam. Nah inilah dari sini deh.
Jadi ini campaign itu bicara tentang objektif atau nama tujuan ini ya kita, tujuan iklannya kita. Terus ad set itu kita nanti bicara tentang audience, placement, budget ya. Seperti ini. Lalu ad bicara tentang format teman-teman. Ya, jadi ada 3 folder di Facebook Ads ya, yang perlu teman-teman tahu, ada campaign, ad set, dan ads.